ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, dia langsung muncul di hadapan saya. Bajunya panjang banget lur. Berarti sosok yang ada di depan saya, entitas yang ada di depan saya itu pasti tinggi besar, gemoy. Dilihat dari rambutnya, body-bodinya kayak gitar Spanyol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kamu langsung turun? Kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pecinta misteri sang musafir dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah malam hari ini saya Arhan bisa menyapa panjenengan semua. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Yang sudah bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, like-nya juga, share-sharannya juga, komenannya jangan lupa. Yang mau memaharkan Mustika Al-Karimah monggo bisa hubungi nomor admin yang sudah tertera di channel Sang Musafir teman-teman. Di malam hari ini saya ada di sebuah pemakaman yang terkenal sangat angker sekali sebagaimana. Di kuburan pasti angker semua lur. Jadi saya minta tolong pada panjenengan semua, bantu doa, bantu sholawat teman-teman. Saya mencoba mengobservasi tempat ini teman-teman, mengeksplorasi juga, menguak mitos di kuburan ini sebagaimana warga di sekitar kuburan ini sering banget melihat entitas-entitas berbagai macam, yaitu ada kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya teman-teman. Dan saya semakin penasaran. Begitu saya menginjakan kaki di tempat ini, aura tubuh saya semakin bergetar, semakin menggelema teman-teman. Siapa? Assalamualaikum. Kalian dengar? Ada suara ketawa tapi pelan banget teman-teman. Jadi suara tersebut menandakan bahwa dia sudah mengetahui kedatangan saya teman-teman. Ada entitas yang mencoba meledek saya teman-teman dengan suara-suara yang sangat familiar dan tidak asing lagi teman-teman. Dan saya mencoba masuk ke dalam, ingin melakukan penangkapan suara-suara yang sangat mengerikan sekali. Ada suara cekikikan. Dengar? Assalamualaikum. Siapakah yang ada di sini? Jangan mencoba kau mengecoh saya, apalagi menakut-nakuti saya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dan jin dan iblis itu berdampingan. Astagfirullahaladzim. Ternyata entitas tersebut sudah muncul di depan saya. Dia nangkring di atas pohon teman-teman. Dia nangkring di atas pohon. Wow, ini bajunya panjang banget ini. Mbak, apakah saya boleh meminta bajunya sedikit buat ikat pinggang saya? Bajunya panjang banget lur. Berarti sosok yang ada di depan saya, entitas yang ada di depan saya itu pasti tinggi besar, gemoy. Dilihat dari rambutnya, body-bodinya kayak gitar Spanyol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Kenapa kamu langsung turun? Kenapa? Kenapa? Apa yang kamu mau bicarakan kepada saya? Apa yang mau bicarakan kepada saya? Dia mendekat kepada saya. Sepertinya dia mau menjelaskan sesuatu kepada saya, teman-teman. Tapi dia masih malu-malu. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, dia cakra suaranya belum terbuka sempurna mungkin. Dia masih menggunakan bahasa postur tubuh. Dilihat dari ini, dia itu semacam lagi hamil kayak 3 bulan. Jadi kedatangan saya ke sini menggetarkan tubuh kamu. Kamu senang saya datang ke sini. Jadi teman-teman, dia sangat senang sekali saya datang ke sini karena di setiap langkah saya selalu mengucapkan sholawat, selalu berdoa. Makanya dia datang menemui saya, teman-teman. Dia sangat beruntung bisa bertemu dengan saya, sangat bahagia sekali. Dia juga pengen bermain-main dengan saya. Rindu seorang laki-laki, teman-teman. Loh, Mbak, kemana? Saya belum sempat menanyakan sesuatu kepada jenengan, Mbak. Saya belum tahu nama kamu siapa, Mbak. Tiba-tiba langsung menghilang, teman-teman. Mbak, Mbak, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, kenapa kamu muncul di balik semak-semak, Mbak? Kenapa? Kamu ingin bermain-main dengan saya. Saya ini sebenarnya pengen berbicara sesuatu kepada kamu, Mbak. Kenapa kamu hamil? Saya lihat dari tubuh kamu itu perutnya agak buncit, Mbak. Kenapa? Dan siapa nama kamu, Mbak? Loh? Mbak? Gimana? Malah lari. Pergi, teman-teman. Wah, ini sengaja dia mempermainkan saya. Pengen bermain-main, soalnya dia lagi hamil 3 bulan. Mungkin dia rindu sosok seorang ayah. Tapi mohon maaf, saya tidak mau jadi ayahnya. Karena kita sudah berbeda alam. Mbak, saya minta tolong pada kamu, Mbak. Saya ingin bertanya kepada kamu. Siapa nama kamu, Mbak? Jangan kamu datang pergi menghilang. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang di depan saya, Mbak. Kenapa? Apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada saya, Mbak? Tujuan saya ke sini, Mbak, hanya ingin mencari tahu. Astagfirullahaladzim. Ini siapa lagi ini? Ini siapa lagi yang mencoba menyerang saya? Siapa? Astagfirullahaladzim. Hampir saja sepatu saya kebakar. Kalau sepatu saya kebakar nih, saya besok-besok nyeker. Nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Keluarlah. Jangan kamu cuma bersuara menakut-nakuti saya. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur sedikit pun. Justru kedatangan saya kemari hanya ingin mencari tahu tentang makhluk-makhluk yang sering muncul di sini dan sering mengganggu orang di sini. Dan saya coba akan menarik sosok tadi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman. Dia langsung muncul di hadapan saya. Dan saya coba akan menanyakan secara detail selama dia hidup apa yang dia pernah perbuat sehingga dia itu bermain-main dengan saya. Assalamualaikum. Kenapa kamu datang pergi tiba-tiba muncul, sekarang datang lagi menemui saya? Mohon maaf, akhirnya saya menarik kamu. Kenapa? Kamu mengenal tidak sosok tadi yang menyerang saya? Ada suara-suara ketawa. Oh, dia hanya mampir di sini, cuma ingin berkenalan dengan saya. Tapi kenapa dia menyerang saya? Oh, dia menguji kekuatan saya dan dia tahu kalau saya bukan orang sembarangan gitu. Sebenarnya itu saya itu manusia biasa gitu. Kalau dibilang bukan manusia sembarangan ya mohon maaf, saya itu hanya manusia biasa. Saya hanya menjalankan perintah dari eyang saya. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau suaranya tidak kedengeran. Jadi Mbak ini namanya Mbak Susi. Mbak Susi teman-teman. Dia meninggal dalam keadaan hamil 3 bulan. Mohon maaf, ini nanti saya ceritakan. Tapi saya mau mendengarkan dulu percakapan dia dengan saya. Karena cakra suaranya dia itu belum terbuka secara benar. Dia masih menggunakan postur tubuh dia, pergerakan tubuh dia, menganggukkan kepala, terus menggelengkan kepala, terus menggerakkan badan. Oh, jadi kamu dulu sebenarnya orang yang tidak punya, terus kamu merantau di Jakarta. Lama di Jakarta. Dari umur 16 tahun sampai umur 35. Lama juga ya. Dia bersedih teman-teman. Dia menangis. Dia bercerita sangat sedih sekali. Nggak usah bersedih Mbak Susi. Nggak usah bersedih. Memang itu faktanya. Apa yang sudah dilakukan Mbak Susi itu. Dan dia Mbak Susi pulang dalam keadaan kurus dan hamil 3 bulan teman-teman. Dan dia itu sangat ketakutan. Oh, jadi selama ini kamu datang
menemui orang yang kadang ziarah di makam ini, terus bertemu dengan dia, padahal tujuan kamu satu, pengen disempurnakan. Tapi orang itu takut, dikira kamu lagi nakut-nakutin ya Mbak Susi ya. Oh, jadi kamu pengen disempurnakan sama saya dengan gogok yang berisi air. Astagfirullah. Iya, tidak masalah. Untuk mensucikan diri kamu. Karena kamu tahu saya orang baik. Iya. Oh, mensucikan bayinya juga. Iya. Sama-sama Mbak Susi. Coba saya nanti akan mencari gogok dulu Mbak Susi. Alhamdulillah Mbak Susi, saya sudah mendapatkan gogoknya. Iya, sama-sama Mbak Susi. Saya pun ikut senang bisa bertemu dengan Mbak Susi. Sudah bercerita panjang lebar tentang kehidupan semasa hidup Mbak Susi. Dan makam Mbak Susi di mana? Oh, di belakang ini. Oh, ini makamnya Mbak Susi ternyata di belakang ini, teman-teman. Ya udah, Mbak Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sempurnakan dengan mustika al-karimah. Semoga saja semua dosa-dosa Mbak Susi bisa terhapus sama Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Moga-moga amal perbuatan Mbak Susi diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita taruh di samping makamnya Mbak Susi ini. Teman-teman, ini depan ini makamnya Mbak Susi, mohon maaf. Ini makamnya Mbak Susi, dan saya coba akan kirim doa sebentar untuk almarhumah Mbak Susi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi Mbak Susi itu sengaja menemui saya itu sebenarnya ada maksud dan tujuan baik, teman-teman. Maksud dan tujuan baik menemui saya. Tapi orang yang bertemu dengan Mbak Susi itu ketakutan. Mohon maaf. Ya namanya orang ya teman-teman ya. Saya mau duduk dulu lur, sebentar lur. Saya coba akan mengutarakan tentang kejadian yang dialami Mbak Susi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sebenarnya kedatangan Mbak Susi itu menemui saya itu dengan suara bisikan pelan, tapi mungkin kalian semua itu tidak mendengarkan teman-teman. Jadi awal mulanya Mbak Susi dia menjadi, mohon maaf banget ini, PSK teman-teman, mohon maaf. Dia itu sebenarnya dulu tuh seorang perempuan biasa. Dan ia mengadu nasib itu ke Jakarta teman-teman. Tapi yang dialami Mbak Susi itu tidak seindah apa yang dibayangkan. Ia ditipu dan kehilangan pekerjaan. Dan di rumah pun ada terlilit utang keluarganya teman-teman. Dia bingung kemana mencari kerjaan, sering ditipu. Dan dalam keadaan terdesak, tanpa ada yang menolong, ia terpaksa menjalani hidup sebagai pekerja malam atau yang disebut PSK teman-teman. Jadi awalnya dia itu menangis setiap hari, merasa hina dan kotor, tapi lama-kelamaan ia terbiasa dan menjadi senyuman palsu untuk menutupi kekosongannya teman-teman. Namun dibalik semua itu, sebenarnya Mbak Susi itu merasa malu kalau keluar dari kehidupan itu teman-teman. Dia ingin hidup normal, ingin kembali menjadi dirinya yang dulu, tapi dia dimanfaatkan sama yang memegang yang pengendalinya Mbak Susi itu. Dia itu dijebak teman-teman. Jadi Mbak Susi pulang ke rumah dalam keadaan hamil 3 bulan, dalam keadaan kurus. Dan selama dia hidup bertahun-tahun, dia tubuhnya mulai melemah dan kondisinya itu semakin memburuk teman-teman. Dan keluarganya pun menjadi bingung. Lama-kelamaan Mbak Susi itu bercerita kepada ibunya. Dan bapaknya Mbak Susi tadi bercerita pun bapaknya itu udah nggak ada teman-teman. Dia tinggal seorang sama adiknya yang sekarang SMA kelas 2 dan ibunya. Jadi dia itu bertiga. Jadi Mbak Susi tadi datang ke saya itu meminta bantuan. Sebenarnya apa yang tadi saya katakan, dia juga ingin bermain karena kebawa dengan kehamilan dia 3 bulan. Jadi kalau dia melihat laki-laki itu seolah-olah jadi dia ingin bermain gitu teman-teman. Dan dia datang karena dia melihat saya, karena hati saya pun tidak menolak untuk meminta bantuan dia. Dan dia itu meminta tolong kepada saya untuk disempurnakan. Dan dia mengucapkan terima kasih karena selama ini tidak ada seseorang pun yang datang untuk memberanikan diri menyempurnakan saya. Tapi dengan kedatangan saya teman-teman, dia mengucapkan di setiap langkah saya mengucapkan doa, mengucapkan bismillah, bersolawat. Makanya dia, Mbak Susi tak segan-segan datang menemui saya dan bermain dan berbincang sebentar, mengungkapkan peristiwa tersebut selama dia bekerja di Jakarta. Dan akhirnya dia pulang bertahun-tahun sakit, dia meninggal teman-teman. Dan anehnya gini teman-teman, anak yang tadi itu sebenarnya itu anak dari orang yang sengaja memanfaatkan dia, kelemahan dia. Begitu dia terbaring sakit, ada salah satu seseorang pemuda yang sengaja meniduri dia, dan akhirnya dia itu hamil lagi teman-teman. Dan dia anak pertamanya dia yang pulang dari Jakarta, dia anaknya Mbak Susi itu meninggal teman-teman. Dan dia itu sebenarnya itu sangat menyesali perbuatannya teman-teman. Jadi kita ambil sisi hikmahnya, positifnya teman-teman, sisi negatifnya kita buang. Kadang bukan ketakutan yang dibawa oleh arwah, tapi kesedihan dan penyesalan dan sedikit kebaikan dari orang yang hidup bisa menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan ketenangan. Jadi Mbak Susi itu sebenarnya butuh ketenangan karena kemarin ada orang ziarah ke sini
dia datang menemui, sebenarnya tujuannya Mbah Suci itu baik, untuk meminta tolong, untuk menyempurnakan, tapi orang yang mengirimkan air di sini itu ketakutan dengan pakaiannya Mbah Suci yang sangat lusuh, yang sangat mengerikan. Apalagi tadi dia duduk di pohon, bajunya itu panjang banget. Jadi teman-teman, buat panjenengan, walaupun panjenengan terlilit utang, terus merantau ke Jakarta, di rumah ada tinggalan hutang, jangan sampai panjenengan itu tertipu sama orang dengan kata-kata rayuan manis, sebagaimana hati-hatilah dalam bekerja. Teman-teman, itu pesan saya. Kalau yang merantau di luar negeri dimanapun itu berhati-hati, jangan sampai terbujuk rayu dengan rayuan manis yang memancing, apalagi membisikkan kata-kata yang aduh, sebagaimana lelaki itu mengucapkan. Teman-teman, naudzubillah min dzalik. Dan semoga saja malam ini, besok dan seterusnya kita bisa mendapatkan kebaikan, eksplorasinya lebih sebagaimana yang kalian inginkan, teman-teman. Dan saya minta maaf bila ada penyampaian tutur kata yang kurang berkenan di hati, ada omongan yang enak didengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya minta tolong jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman. Dan jangan lupa jika panjenengan ingin memaharkan Mustika Al-Karimah, silakan, sudah tertera di channel Sang Musafir dengan mahar 500.000 teman-teman. Saya Arhan izin pamit undur diri teman-teman. Kita lanjut besok lagi di lokasi yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.